Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bertemu kembali bersama saya Dewi Permata dalam acara Talk In Show. Dan kali ini pemirsa kita akan mengupas mengenai berita yang tersebar di media online bahwasanya toko bagus itu memperjualbelikan nyawa seseorang. Nah, untuk membahas itu kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber kita. Di studio sudah kehadiran Mbak Nia, selamat siang. Selamat siang. Dan selamat siang Mas Purwadi. Siang juga Mbak. Tadi Jakarta kan macet, bagaimana perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah. Langsung saja kita ke Mas Purwadi ya. Baik, Mas Purwadi. Mengapa Mas Purwadi bisa membuat berita bahwasanya toko bagus itu memperjualbelikan nyawa seseorang? Jadi keterkaitan apa Anda dengan berita ini? Ya, saya di sini kan sebagai wartawan di media online ya Mbak. Iya. Ya, saya memberitakan dari apa yang diinformasikan salah satu konsumen dari toko bagus yang merasa dirugikan dengan adanya penjualan anak. Oh ya, baik. Kalau Mas Purwadi membuat berita, landasan apakah yang membuat Mas Purwadi menyiarkan atau menyampaikan bahwa toko bagus itu memperjualbelikan nyawa seseorang? Fakta seperti apa, Mas? Ya, saya mendapat informasi dari konsumen yang ketika bertransaksi di toko bagus itu, baik, kan konsumen membeli peralatan bayi. Iya. Tapi yang didapatkannya itu seorang bayi, Mbak. Ya, atas alasan itu saya membuat berita ini. Begitu. Kalau menurut berita yang Mas Purwadi sampaikan, sebagai seorang jurnalistik, menurut pasal 4 yang saya ketahui ketika wartawan itu tidak boleh menyebarkan berita bohong ataukah benar, itu menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, saya di sini sudah merasa dengan fakta yang saya dapatkan itu sudah merasa benar dengan apa yang saya diberi. Sudah merasa benar dengan fakta yang Anda dapatkan. Memang fakta seperti apa yang Anda dapatkan? Apakah Anda terjun langsung kepada beliau yang menjadi korban atau seperti apa, Mas? Saya mendapatkan informasi itu dari media sosial yang banyak dari netizen yang merespon dari konsumen yang membuat status di media sosial. Tapi itu sebatas di media sosial ya, Mas? Iya, ya? Pak. Oh, baik. Baiklah pemirsa, itu tadi beberapa pertanyaan. Tetapi pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini akan masih banyak perbincangan kita mengenai pembahasan toko bagus memperjualbelikan nyawa seseorang. Jangan kemana-mana, tetap di Talk In Show. Makanya jangan buang sampah sembarangan.
Masih bersama saya Dewi Permata dan tentunya dua narasumber kita. Kalau kita tadi bersama Mas Purwadi ya pemirsa, kali ini kita akan bersama Mbak Nia. Ya. Baik Mbak Nia, mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Mas Purwadi selaku beliau jurnalistik media online. Bagaimanakah pendapat Anda Mbak Nia? Iya, tentunya perusahaan kami sangat mengalami kaget karena perusahaan kami itu tidak pernah memperjualbelikan nyawa seseorang. Perusahaan kami hanya memperjualbelikan peralatan dan alat-alat saja. Dan ini perlu ditekankan pemirsa bahwasanya perusahaan Toko Bagus tidak memperjualbelikan nyawa seseorang. Baik Mbak Nia, boleh minta tolong kronologis sebenarnya kenapa bisa terjadi berita yang tersebar ya di media sosial bahwasanya Toko Bagus itu memperjualbelikan nyawa seseorang. Ya, jadi di sini saya akan mengklarifikasikan isu yang telah tersebar di media massa tersebut ya. Jadi pada awalnya ada orang yang bernama Farhan. Beliau mengaku sebagai orang yang menjual perlengkapan bayi tersebut. Dalam iklannya tersebut dia tuh mencantumkan hanya peralatan bayi saja. Namun pada kenyataannya di dalam iklan tersebut disisipi dengan penjualan bayi. Dan itulah yang menjadikan warga resah dan terjadinya kesalahpahaman yang tersebar di media massa ini. Baik, tadi saya dengar bahwasanya menyisipkan penjualan bayi dalam situsnya itu peralatan bayi. Kenapa bisa Mbak kecolongan seperti itu? Itu bisa dikatakan kecolongan ya Mbak Nia ya? Iya, perusahaan kami juga mengaku salah ya. Karena itu dalam kelalaian kami, perusahaan kami yang bertugas untuk admin yang bertugas untuk menyaring info-info tentang masuknya iklan tersebut, dia itu sedang cuti hamil. Jadi otomatis itu iklan yang masuk langsung tidak dapat disaring dan lolos dari seleksi kami gitu. Oh, seperti itu tadi penjelasan dari Mbak Nia. Mas Purwadi ya, bagaimana pendapat Mas Purwadi ketika Mas Purwadi mendengar klarifikasi atau penjelasan Mbak Nia itu selaku humas dari Toko Bagus. Tapi mohon maaf Mas Purwadi, kita bahas di segmen berikutnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Talk In Show. Jerawat, muka kusam, banyak bintik hitamnya. Kamu kenapa sih? Kok cemberut gitu? Ini loh, wajah aku banyak jerawatnya, kulitku kusam. Pengen deh punya wajah kayak kamu yang cerah, kencang, dan bebas dari jerawat. Apa sih rahasianya? Nih, aku pakai masker rumah hitam dari Roman loh. Cobain deh. Jadi ini rahasianya. Walau mendut, masker rempah hitam merupakan perawatan kulit tradisional khas kerajaan. Memadukan teh hitam, rumput laut, dan rempah pilihan dengan ketan hitam organik. Berfungsi meregenerasi sel kulit mati, mencegah jerawat, membuat kulit tampak cerah bersinar. Rara mendut tradisionalnya tuh di sini. Masih bersama saya Dewi Permata dan tentunya dengan narasumber kita. Sekarang kita akan lanjut di pertanyaan sebelumnya yang tadi belum sempat dijawab oleh Mas Purwadi. Baik Mas Purwadi, bagaimanakah tanggapan Anda ketika mendengar klarifikasi yang disampaikan oleh Mbak Nia selaku humas dari Toko Bagus? Ya, saya setelah mendengar klarifikasi dari Mbak Nia selaku humas Toko Bagus, saya merasa ada yang salah yang dari apa yang saya beritakan, dan saya telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 yang isinya itu wartawan tidak boleh memberitakan
sesuatu yang bersifat masih isu di dalam masyarakat itu. Baik, terus seperti apa kelanjutan Anda Mas ketika Anda menyampaikan atau menyebarluaskan berita yang sebenarnya itu belum tentu benar, seperti apa? Ya, saya sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 10, saya akan secepatnya meralat dan mencabut berita tersebut yang telah dipublikasikan di internet. Seperti jadi Mas Purwadi pun dengan lapang dada meminta maaf kepada masyarakat juga dari pihak Toko Bagus tersebut ya. Tentunya kalau Mbak Nia sebagai perwakilan dari Toko Bagus pasti akan merasa bahwa Anda dirugikan dengan berita yang disampaikan oleh Mas Purwadi. Tentu ya Mbak Nia Iya, ya. pasti. Iya, terus bagaimanakah upaya Anda Mbak Nia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya Toko Bagus itu tidak seperti yang diberitakan, seperti itu? Ya, saya sebagai PR dari Toko Bagus tersebut, dengan meningkatkan citra lagi, kita mengambil langkah dengan mengganti Toko Bagus tersebut dengan menjadi nama OLX. Oh, jadi sekarang sudah berganti nama, tidak Toko Bagus lagi, tetapi menjadi OLX. Ya, sebenarnya sistemnya itu sama saja, hanya untuk menumbuhkan mengubah citra dan membangkitkan kepercayaan masyarakat lagi, kita mengambil langkah tersebut. Oh, baik pemirsa, sudah jelas kali ini kita sudah mengupas bagaimana klarifikasi kedua belah pihak mengenai isu yang tersebar bahwasanya Toko Bagus itu memperjualbelikan nyawa seseorang. Berarti itu bisa dikatakan bahwa itu tidak benar atau merupakan salah paham saja. Baiklah pemirsa, karena perlu kita ketahui bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanyalah milik kita manusia. Saya Dewi Permata dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.